Hei! Kepala ular berumus 100 hari itu masih berputar, dan lampu merah yang menerangi sekitarnya terus berlanjut. Saudaraku, ayo pergi. Setelah Luo Hao bergegas, dia berteriak ke Luo Zeng. Luo Zeng sedikit mengangguk, menginjak pedang terbang di udara, dan bergabung dengan tim yang melarikan diri. Keempat pria itu mengebor celah sinar merah dan terus-menerus menghindar. Di bawah, Luo Zeng mengeluarkan peringatan. Mata Luo Wei dan Luo Zeng, Jian Yan dan kedelai tiba-tiba terpisah dari kedua sisi. Lalu ada sekelompok lampu merah dari bawah ke atas, seperti pedang manusia yang meluas hingga tak terbatas, dan jalannya dipotong ke atas. Kiri. Keempatnya baru saja menghindari lampu merah ini, dan sisi lain memiliki sinar merah menyapu. Mereka berempat tenggelam bersama dan menghindari lampu merah ini lagi. Tanpa diduga, pada saat ini, puluhan tentakel tiba-tiba dibor di tanah, dan salah satu tentakel dengan cepat menggulung Luo Wei. Luo Yi, yang tertangkap oleh tentakel, tidak terlalu bingung. Dia bahkan tidak berjuang. Dari pria ungu di matanya, dia hanya mendengar kata, patah. Hei! Tentakel dari sisinya dengan cepat terputus. Seolah-olah dia telah mengeluarkan kata-kata, seseorang yang tak terlihat memotong tentakel dengan rapi. Hei, hati-hati. Meskipun tembakan Luo Wei sangat menentukan, tentakel itu hanya membuatnya kurang dari setengah nafas, tetapi dari atas kepala Luo, dua lampu merah telah jatuh. Melihat adegan ini, mata Luo Zeng Yu pecah. Dia melangkah maju di Feijian, dan dia tiba-tiba berbalik dan berbalik. Wajah pedang juga merupakan perubahan besar. Menurutnya, semua orang di sini bisa mati, tetapi dua saudara lelaki dan perempuan Luo Jia tidak bisa membuat kecelakaan. Tapi cahaya dari mata 100 ular begitu kuat, siapa yang bisa menolak? Luo Zeng jangan pergi. Untuk memblokir lampu merah itu. Mata kedelai itu sangat hening sepanjang jalan, dan tidak banyak bicara. Pada saat ini, dia tiba-tiba berteriak. Avatar mereka tertinggal, karena Luo Wei diblokir untuk sementara waktu, dan avatar memang dekat dengan Luo. Ketika saya mendengar ini, Luo Zeng, pikiran Jian Min juga melompat. Tubuh terkondensasi dari hukum berada di tanah pertengkaran, kecuali tubuh mati, jika tidak avatar abadi. Di bawah pikiran mereka, avatar-avatar itu melompat dan bergegas ke udara. Bahkan Luo Yi sendiri bereaksi, dan Luo Zeng yang ungu mengambil kendali atas dirinya. Selain itu, merokok, juga pedang, mata kedelai juga berlapis-lapis. Setelah keempat avatar memegang erat-erat Roshi, kedua lampu merah itu jatuh dan menutupi posisi Luo Wei. Eksposur berkelanjutan. Alis Luo Zeng terus berdenyut, menatap ratusan ular di kejauhan. Fancai Luo Zeng telah membuat rencana terburuk di hatinya. Jika Luo Wei benar-benar ditembak jatuh oleh dua lampu merah ini, dia masih bisa menggunakan batu giok itu untuk menyelamatkan hidupnya. Anda hanya dapat menghapus waktu 3 napas. Cahaya ini terus bersinar, bahkan jika ia menghapus waktu 3 napas, hasilnya tidak akan berubah. Sekarang dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada poin-poin itu. Hei! Ulas 100 ular itu menyerang mereka secara sadar, dan itu perlu untuk menempatkan Luo Wei dalam kematian, dan dua lampu merah terus menerangi Luo. Dibagi. Tubuh belum hancur. Kuharap Roshi baik-baik saja. Ketiganya melihat ke atas dan mata mereka terus berkedip. Untuk sementara, lampu merah itu akhirnya pindah. Pada saat avatar 4 orang itu tersebar, Luo Zeng menatap gemuruh dengan gelisah. Hei! Pada saat yang sama sosok Luo Wei jatuh, hati Luo Zeng tiba-tiba melompat. Dia tidak tahu apa akibatnya akibat lampu merah, tetapi sudah dijelaskan oleh kejatuhan ini. Perasaan menyalahkan diri sendiri yang kuat telah bangkit dari hatinya, tepat ketika dia siap untuk bergegas. Luo Yi, yang sudah jatuh dengan cepat, mengepak dari sisi Luo Zeng dan menertawakannya. Rod, saudaraku, aku baik-baik saja. Tipu muslihat, takut aku. Luo Zeng Yi, wajahnya penuh kesalahan, dia melupakan Roshi dan sisi yang begitu nakal. Luo Wei memuntahkan lidahnya dan menyadari bahwa leluconnya terlalu banyak. Dia menatap wajah kakaknya yang sedikit pucat dan tahu bahwa dia seharusnya tidak terlalu bercanda. Namun, dia bersiap untuk meminta maaf. Hei! Petir tebal melintas dari kedalaman kabut asap. Petirnya sangat cepat. Apakah itu Luo Zeng atau Jian Yan? Saya merasakan cahaya berkedip di sudut mata saya, diikuti oleh suara gemuruh dari telinga. Roshi, yang hanya beberapa kaki darinya, menghilang ke depan Luo Zeng. Luo Zeng, Jian Yan, wajah, mata kuning, tiba-tiba terkejut. Tidak jauh dari sana, seorang pria yang dikelilingi oleh thunder melayang di udara. Pria itu seperti humanoid, dan dia dikelilingi oleh guntur, dan ada bola bundar di sekelilingnya. Luo Yi tertegun oleh guntur, matanya terpejam, dia dipeluk olehnya, rambut hitam panjang dan kaki ramping menggantung lemah. Oh, bau wanita ini sangat istimewa, pemiliknya pasti menyukainya, katanya sambil menyeringai, dan memandang Luo Zeng dan yang lainnya. Ini sangat aneh. Aku tentu saja membencimu di hatiku. Sepertinya ada pembunuhan. Aku harus membunuhmu sebanyak mungkin. Apa yang terjadi? Tapi aku merasa ada sesuatu yang salah. Jika kamu membunuhmu, kurasa aku akan menghilang. Tempat ini terlalu aneh. Bintang ini mensalahkan kehidupan iblis, menjelajahi tanah pertikaian, dan menoleh padanya. Dia melihat banyak inkarnasi ketakutan, dan sekelompok besar dewa nyata. Tapi dia sangat pintar. Dia telah menyadari fitur khusus dari tempat ini, karena dia ingat dengan sangat jelas bahwa dia jelas terdegradasi. Kebangkitan aneh seperti itu pada awalnya tidak normal, jadi dia tidak membunuhnya. Dia hanya lewat dan memperhatikan bahwa Luo setelah menghembuskan nafas khusus, saya ingin mengambilnya dan memberikannya kepada iblis ter. Melihat Luo Yan yang menutup matanya, wajah Luo Zeng hitam dan hijau. Kesempurnaan besar. Jantung pedang dan kacang kedelai juga tenggelam. Ketakutan untuk bertahan di tanah pertempuran ini terlalu kuat. Ini adalah roh ular.
Jika Anda tidak dapat membunuhnya dalam waktu singkat, itu sudah cukup untuk menghancurkan semua orang. Lalu ada ulas 100 ular, dan sekarang semua orang hanya melarikan diri. Sekarang ada Tuhan sejati yang besar. Biarkan dia jatuh, suara Luo Zeng muncul dari tenggorokannya. Ada keagungan yang tidak bisa tersinggung dalam suaranya, dan pembunuhan yang kuat mendidih di benaknya, menyebabkan dia gemetar. Ya, pria kecil berikutnya dari para dewa, haruskah kelompok ini menjadi yang terlemah? Bintang-bintang dengan samar mengejutkan Luo Zeng, tetapi tidak menempatkan Luo Zeng di matanya.